Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazirana ma'asiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wadaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan li nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min jami'i ummati amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Al-ayat surah Al-Anbiya ayat 47. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, alhamdulillah segala puji milik Allah atas limpahan karunia Allah. Kita masih diberi kesempatan umur, kesempatan sehat, dan kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir di masjid ini melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Sekalipun hujan, mudah-mudahan hujannya berkah, kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi hambanya yang istiqomah dalam beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, termasuk kita semua. Berharap kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermutaba'ah kepada ajarannya, melaksanakan perintah dan sunnahnya. Di antaranya kita hadir pada siang hari ini pun merupakan sikap mutaba'ah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal soleh ini akan mengantarkan kita semua mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, insyaallah nasihat khutbah, nasihat takwa pada khutbah kali ini jadi nasihat bagi saya dan juga jamaah sekalian terkait firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya wa nad'ul mawazin, dan kami pastikan akan meletakkan mizan, timbangan, liyaumil qiyamati, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada seorang pun yang terdolimi dengan amal-amalnya. Wa in kana misqala habatin min khardalin, sekalipun mengerjakan amal seberat biji sawi pun, ataina biha, kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kata Allah kami sebagai penghitungnya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah Allah sebagai penghisabnya atau penghitungnya. Insyaallah ayat ini mengingatkan kita semua terkait dengan masa depan akhirat kita, bahwa kita sekarang sudah berada di episode dunia dan suatu saat pasti kita akan berada di episode yaumul qiyamah, dan di mana pada hari kiamat tersebut ada yang disebut dengan tahapan mizan, kata Allah. Wa nadhul mizan. Mahwal mizan, dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, al-mizan huwa ma taqdiru bihi syai' hifatan wa siqalan. Mizan adalah sesuatu yang bisa mengukur, di mana akan didapat hasil hifatan, ringan,
wasikolan atau berat. Itu disebut dengan mizan. Al-mizan fil lughat ma taqdiru bihi syai' khifatan wasikolan. Sesuatu alat ukur yang dapat mengukur di mana akan didapat hasil khifatan, ringan amal itu, wasikolan atau berat. Itu mizan, harus kita imani karena firman Allah. Wa nadhul mizan. Kemudian al-mizan fil istilah disebutkan izang qada hisab, izang qadal hisab kana ba'dahu waznal amal. Apabila sudah selesai hisaban, maka dipastikan setelah itu ada yang disebut dengan waznal amal, timbangan amal. Lianna waznal amal lil jaza. Kenapa penting timbangan amal itu? Untuk membalas tentang amal-amal kita. Untuk membalas tentang amal-amal kita. Jadi yang disebut dengan tahapan mizan adalah di mana Allah akan menimbang seluruh amal kita, itu, baik yang disebut dengan kebaikan ataupun keburukan. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan an-nasu fil mizan ala salasati aqsamin. Jadi manusia ketika di mizan terbagi menjadi 3 kelompok. Gitu. Ini penjelasan ayatnya ini. Kan wa nadhul mizan wa nadhul mizan al-qista li yaumil qiyamah. Jadi kata Allah, dan kami letakkan mizan timbangan itu dengan adil pada hari kiamat. Ada itu. Dijelaskan bahwa an-nasu fil mizan ala salasati aqsamin. Manusia ketika di mizan ditimbang itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah saqulat hasanah, saqulat sayyi'atuhu wa khaffat hasanatuh. Berat timbangan buruknya, ringan timbangan amalnya. Sehingga kan disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, yang disebut dengan tafsirul ayat bil ayat. Ayat dijelaskan dengan ayat lain. Ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 104 Allah menjelaskan, fa amma man khaffat mawazinuhu, gitu kan? Fa ulaika fi jahannam khalidun fiha. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, justru malah timbangan keburukan yang berat. Karena ketika di dunia tidak ibadah kepada Allah. Jadi Allah beri kesempatan umur tidak dipergunakan dengan optimal. Ketika Allah memberi umur kepada kita bisa jadi 70 tahun atau 80 tahun, itu tidak dimaksimalkan untuk ibadah, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Sehingga ketika di mizan ditimbang amalnya itu khaffat hasanatuh, kebaikannya sedikit, wasaqulat sayyi'atuh, dan berat timbangan keburukannya karena belum sempat tobat. Karena tadi tobatnya adalah seringkali menanti-nanti, taswif, nanti saja. Disebut dengan at-taswif, orang yang mutasawif namanya, orang yang menanti-nanti tobatnya itu. Nanti kalau sudah pensiun, nanti tobatnya. Setelah pensiun masih belum. Nanti kalau seperti itu. Itu nanti di akhirat seperti itu. Ya kan? Maka orang itu orang yang rugi. Orang yang khasiruna fil akhirah, rugi di akhirat. Dia menyesal, ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki dirinya, tetapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang timbangan kebaikannya sedikit dan ringan, ingin kembali ke dunia, meminta rukhsah, keringanan kepada Allah dengan kalimat Rabbana, itu akhrizna, itu bahwa Rabbana akhrizna na'mal sholihan inna mungkin, ya Allah berilah kami kesempatan pergi ke dunia lagi, keluar lagi dari akhirat, seolah-olah dunia masih ada, ingin ke dunia lagi memperbaiki, karena kami yakin, dulu tidak yakin. Yang disebut dengan pahala sholat dulu tidak yakin, pahala berjamaah tidak yakin, pahala
Yang disebut dengan baca Quran tidak yakin dulu itu. Dirinya meminta kepada untuk diberi kesempatan. Rabbana akhrizna na'mal salihan inna muqinun. Allah menjawab, iksau la takallam, diam. Tidak harus banyak bicara. Fazuqu azabal harik, itu bahasa Quran, bahasa Allah. Rasakanlah yang disebut dengan azab Allah yang menghinakan. Nauzubillahi min dzalik, tentunya kita tidak ingin termasuk kelompok ini. Tentunya kita tidak ingin termasuk kelompok ini. Maka yang pertama adalah khaffat hasanatuh wasaqulat sayyi'atuh. Timbangan keburukannya banyak, berat, timbangan kebaikannya ringan. Itu yang disebut dengan kelompok yang pertama. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh, yang sama. Jadi amal baik dan buruk itu sama. Ini yang disebut dengan Al-A'raf. Maka ada surah Al-A'raf. Bisa dipahami surah Al-A'raf itu. Penjelasan dari orang-orang yang mau ke surga belum boleh, ke neraka juga punya kebaikan. Jadi ke surga belum, ke neraka tapi tidak bisa karena punya kebaikan. Jika ke surga itu dihijab dengan dosanya, ke neraka terhalang dengan amal solehnya. Sehingga termasuk Al-A'raf, orang-orang yang berada di ketinggian, kemudian melihat penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika melihat temannya, saudaranya, sahabatnya, tetangganya yang sudah jadi ahli surga, dirinya merindukan. Bisa dibaca dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 46 disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rizalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannah lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dia ada sekelompok orang yang bainahuma, antara penghuni surga penghuni neraka, yaitu disebut Al-A'raf. Jadi ditempatkan di tempat yang tinggi sehingga Allah memberi kesempatan untuk melihat penghuni surga, penghuni neraka, dan dirinya diberi kemampuan untuk melihat saudaranya. Wa 'alal a'rafi rizalu ya'rifuna kullam bisimahum, kata Allah itu. Dia ada cirinya, sehingga wanadau ashabal jannah, ashabul a'raf ini yang belum ke surga tapi tidak ke neraka, ketika melihat saudaranya yang di surga itu berseru, wanadau ashabal jannah, berseru ingin sekali, lam yadkhuluha, tapi tidak boleh masuk ke surga, wahum yatmaun, pada dirinya berharap ingin masuk surga. Kemudian manakala dirinya melihat wa idza surrifat absaruhum, apabila Allah berikan kemampuan untuk melihat orang-orang tadi, ada saudaranya yang di neraka, ketika itu seruannya apa kalimatnya? Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Dirinya mengatakan, Rob, bisa dilihat Pak, surah Al-A'raf 46, 47, 48. Gambaran terkait dengan orang-orang yang keburukannya dan kebaikannya sama. Itu kan ibadah, sholat, ya, tapi masih STMJ. Sholat terus, masih jalan. Itu kan sama. Itu kan itu. Jadi ketika usia-usia mudanya masih banyak maksiat, itu kan, kemudian usia-usia tuanya juga masih maksiat, sehingga ada banyak kebaikan, tetapi tidak sedikit juga keburukannya. Maka masuk ashabul a'raf. Dan yang paling kita inginkan, insya Allah, adalah kita sepakati ingin termasuk golongan yang ketiga ini, yang disebut dengan sakulat hasanatuhu wa khaffat sayyi'atuh, berat timbangan kebaikan kita dan ringan timbangan kesalahan kita. Kenapa Allah menyebut bahwa setiap kita pasti punya kesalahan? Tadi kan, kita punya kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Itu sudah fitrah manusia. Dalam hadis pun disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata' at-tawwabun. Dalam hadis At-Tirmidzi, hadis ini sahih.
Setiap anak Adam itu punya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat. Nah, maka tadi kan dalam bahasa tafsir Al-Qurtubi disebut saqulat hasanatuhu wa khaffat sayiatuh, timbangan kebaikannya berat, timbangan keburukannya ringan. Ada kesalahannya tapi dikalahkan dengan kebaikannya. Nah, muncul pertanyaan, apa saja kebaikan atau amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita di akhirat? Itu di antaranya, kata Nabi, di antaranya dalam hadis riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawahul Bukhari. Kalimatani ada alif nun tasniyah, dua kalimat, kata Nabi. Kalimatani habibatani rahman, yang sangat disukai Allah. Ini bahasa Nabi, riwayat Bukhari ini. Dengan kalimatani habibatani rahman, dua kalimat ini sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Khafifatani fil lisan, sangat ringan di lisan. Khafifah itu ringan, khafifah ringan, khifah. Khafifatani fil lisan, sangat ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi di samping zikir-zikir yang lain, gitu Pak, kita punya zikir yang lain, Pak, silahkan. Itu kan, maka kita pun berupaya untuk mendawamkan zikir ini. Ini hadis Bukhari. Karena hadis Nabi mengatakan dua kalimat yang ringan diucapkan berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa sambil nyopir, bisa sambil senam, bisa sambil jogging, bisa sambil duduk, bisa sambil YouTubean, bisa sambil TikTokan, karena kan era digital sekarang. Tapi kan kita punya komitmen bahwa saya harus punya yang disebut dengan kesempatan banyak untuk berzikir dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Karena disebut khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Di samping zikir-zikir yang lain, boleh jadi kita zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, boleh istighfar dan sholawat, silahkan. Tapi juga kita berupaya untuk punya zikir, mengamalkan zikir ini, karena Nabi menyatakan khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita konsepkan komitmen dalam diri kita setiap hari 1000 kali boleh. Itu kan ikhtiar saja. Hitungan itu tidak disebut oleh Nabi, silahkan saja. Karena Nabi menyebutkan iza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Apabila aku menyuruh kepada kalian yang sifatnya sunnah, yang sifatnya mustahabah, kerjakan semampu kalian. Maka ada yang 1000, yang 100 kan boleh. Tadi kan sambil menunggu waktu, menunggu waktu khotib, atau sambil sekarang mendengarkan khutbah pun kita bisa sambil zikir kan, dengan zikir khafi. Subhanallah, alhamdulillah. Wallahu akbar. Maka itu yang pertama di antara yang akan memberatkan timbangan nanti di mizan di akhirat kita adalah dengan membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian amaliah yang lain, kata Nabi, sehubungan sekarang kita menghadapi bulan Zulhijjah, itu ada sebuah amal soleh, kata Nabi, yang dijanjikan pahalanya besar dan memberatkan timbangan, yang disebut dengan ibadah kurban. Ibadah kurban itu. Maka dalam hadis dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adam amalan ahabbu ilallah yauman nahri min ihraqid dam. Itu kata Nabi, hadis Tirmidzi sahih ini. Tidak ada satu amal anak Adam pada hari nahar yang paling Allah sukai
kecuali yang disebut dengan min ihraqid dam, mengalirkan darah, maksudnya berkurban. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha. Kan tentu Pak, ditimbang itu. Fa datang hewan kurban itu dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku-kukunya, menjadi syahid di hadapan Allah. Itu fa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adfalafiha wa ash'ariha. Hadis sahih. Ini maka rencanakan dari sekarang, kan ini ada 2 minggu ke depan. 2 minggu depan kita akan menghadapi bulan Zulhijjah, gitu kan? Insya Allah mungkin di tanggal 6 Juni kita yang disebut Idul Adha. Dari sekarang kan di tanggal 23 dan 2 minggu ke depan, gitu kan? Maka karena bersifat finansial, ibadah kurban itu perlu ada uang, perlu ada finansial, maka perlu ada financial planning dalam diri kita. Financial planning, jangan sampai kesempatan Dzulhijjah ini dibiarkan berlalu saja tanpa ada sebuah amal yang disebut dengan ibadah kurban. Kenapa? Karena di antara amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di mizan Allah adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Maka kalau seandainya 4 juta satu orang untuk sapi kali 7 ya, atau 3,5 juta kan perlu dipersiapkan bagi kita. Kan jangan sampai kita kehilangan momentum untuk bisa beribadah kurban. Maka seyogyanya sungguh sangat mulia ketika kita sebagai orang muslim yang boleh jadi pendapatan kita tidak begitu banyak, penghasilan kita tidak berlebihan, hanya sederhana saja, tapi tetap ada pos untuk bisa beribadah kurban. Ada alokasi anggaran untuk bisa beribadah kurban. Kenapa? Karena investasi yang paling mulia di hadapan Allah, manakala mizan kita ingin termasuk kepada sakulat hasanatuhu wa khaffat sayiatuh. Berat timbangan kebaikan kita, ringan keburukan kita. Ketika di mizan, setiap tahun kita berkurban. Mudah-mudahan berharap kepada Allah beri kelapangan rezeki kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah alhamdulillahil wahidil qahhar al-'adimil jabbar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafal muqtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la yashba'u wa min du'ain la yusma'u. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته